Oh ya. Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau coba bikin motovlog. Insya Allah minggu depan saya mau touring keliling Jawa Timur. Jadi anggap aja motovlog kali ini adalah apa ya, kayak persiapan gitu, persiapan alat, persiapan mental. Terus ya itulah, supaya lebih terbiasa bikin motovlog. Jadi ketika nanti eksekusi di lapangan itu bisa mendapat hasil yang terbaik, itulah. Rute kali ini adalah, nah ini selama jalan kota Adipura, rute kali ini adalah Kediri Madiun lewat jalur alternatif Sawahan. Jadi jalur alternatif Sawahan itu dulu sebelum ada jalan tol itu lumayan ramai, karena jalan utama, jalan apa itu nama, jalan Saradan itu selalu ramai, apalagi kalau musim Lebaran itu pasti macet, bisa sampai puluhan kilo. Jadi jalur alternatif Saradan itu dulu selalu ramai. Cuma setelah tol jadi, ini jalurnya jadi sepi. Sepinya itu bukan sedikit orang, itu bukan sepi seperti itu, tapi sepi beneran, nggak ada orang. Itu dulu saya biasa lewat situ itu paling ada 1 atau 2 rombongan dari luar kota gitu kan, dari Madiun, dari Solo gitu. Cuma beberapa tahun terakhir ini sejak adanya tol itu saya sendiri lewat situ. Paling ya ada warga sekitar, cuma kan ya gitulah. Ini jalan Kediri memang seperti ini ya, jalannya rame, nggak terlalu lebar, ya gitulah. Tadi intronya gimana? Lumayan lancar nggak? Ini kan pertama kali saya bikin motovlog ya, jadi masih agak deg-degan gitu, agak ngedeg gitu, nggak terbiasa ngomong di di belakang kamera ya, nggak terbiasa ngomong di kamera, jadi ya seperti itu ya. Dinikmati saja perjalanannya. Ini saya lumayan ngebut sih, mumpung sepi, karena jalanan sini lumayan jarang sepi. Jadi ketika sepi ya dimanfaatkan saja. Ini biasanya kan banyak mobil, banyak truk. Banyak mobil, banyak truk, jadi mau nyalip itu susah. Jadi ketika sepi kayak gini ya harus dimanfaatkan. Ini hari Sabtu ya, malam Minggu. Ini cenderung sepi sih, mungkin karena belum pada keluar gitu yang mau malam mingguan. Aduh, ini jam berapa ini? Jam setengah 4, masih sepi, belum pada keluar kayaknya. Nah, trafik seperti inilah yang umum di daerah sini, di Kediri, di Jawa Timur. Jadi di kiri mobil, truk, di depan juga banyak mobil, truk. Tuh, jadi para pemotor ini mau nyalip susah. Nah, harus nyalipnya ya harus kayak gini, karena kalau nggak kayak gini ya nggak nyampe. Harus melewati marka gitu ya, bukannya apa-apa ya, tapi ya mau gimana. Jalanannya kecil, mobilnya gede-gede. Ya, yang penting hati-hati aja lah, pelan-pelan, nggak usah ngebut kalau trafiknya kayak gini. Nah, ini ya memang kayak gini biasanya. Sudah jam 3.40. Saya mau nyari pom dulu, mau sholat. Ini karena di jalur Sawahan nanti kayaknya nggak ada sih musola atau masjid, tapi
nggak tahu pasnya di mana. Nah, jadi daripada nanti keluar di waktu sholat, maksudnya nyampe atas itu udah terlalu maghrib ya. Saya nyari pom dulu sholat, terus nah itu ada pom, tapi kanan jalan, nyari pom yang kiri jalan aja lah biar gampang. Nah, jadi jalur alternatifnya itu lewat sini. Nah, ini kalau ke kanan itu nanti ke Kota Nganjuk. Nah, ini jalurnya kita lewat kiri, itu nanti kita lewat Brebek, kemudian Sawahan, terus nanti belok kanan ke jalur pegunungan gitu. Nanti tembusnya ke Kare, Madiun. Jadi memang bener-bener jalur dalam, nggak lewat KPH Saradan nanti. Ya, maksudnya nggak lewat jalur jalan raya Saradan, nanti lewat jalur kampung-kampung gitu, jalur pegunungan berkelok-kelok, jalurnya kecil, kanan kiri jurang. Ya bukan kanan kiri sih, kiri atau kanan jurang gitu salah satu. Jadi jalurnya bener-bener di pelerengan gunung gitu. Gunung Wilis gak kelihatan, berkabut. Enaknya lewat jalur ini ya itu sepi, terus jalurnya juga lumayan bagus, nggak banyak lubang. Kalaupun ada lubangnya itu pun nggak terlalu dalam, jadi motor masih aman lah, nggak takut apa nanti nyusuk lubang terus jatuh, itu nggak sampai gitu, paling lubang-lubang kecil doang gitu. Udah jalurnya sepi, halus, mau nambah apa lagi coba. Ini yang suka jalur gunung ini apa patut dicoba sih kalau mau touring dari Kediri ke barat. Ini nanti kalau apa dari Karo lurus terus itu nanti bisa sampai ke Kota Madiun, terus nyampe ke Magetan, habis itu langsung Seragen. Iya, Magetan terus nanti Seragen. Nah, yang mau atau kalau yang mau lewat jalur gunung, ini nyala nggak kamera nih? Banyak apa? Nah, atau kalau yang mau lewat jalur gunung nanti cari aja Google Map lewat Pasar Pagotan. Habis itu nanti lurus ke barat terus, itu nanti bisa lewat jalur Cemoro Sewu gitu, lewat Tawangmangu. Jadi dari Kediri sampai tembusnya Solo nanti jalur gunung terus, enak. Jalurnya sepi, halus, berkelok-kelok gitu, asik lah. Lampu merah ini belok kiri. Oh, ini tugunya baru ini ya. Dulu tugunya nggak kayak gitu. Saya dulu kan KKN di sini ya, tugunya itu masih apa ya? Kayak ya tugu biasa gitu, bukan bentuk keris. Pasar Brebek. Tugunya masih apa ya? Bangunan ya adalah di video KKN saya. Oh, ini juga baru ini gapuranya. Selamat datang di kawasan wisata, dulu nggak ada ini. Nah, ini alun-alun Brebek kecamatan punya alun-alun. Bukan nih, kalau alun-alunnya yang depan ini loh. Ini bukan. Oh ya, itu tadi ada tulisannya, kelihatan nggak? Sudah hampir jam 4 belum nemu pom. Ini kayaknya nggak ada pom ini nanti ya di apa setelah jalur ini, setelah apa daerah-daerah ini. Waduh, nanti cari musola berarti. Nah, jalur Sawahan ini kalau ikut jalur ini terus nanti tembusnya notoknya itu nanti ke air terjun Sedudo. Air terjun Sedudo bener ya, Sedudo Nganjuk. Nah, nanti mentoknya di situ. Yang mau wisata ke air terjun bisa lewat sini.
atau yang mau touring ke Madiun juga bisa lewat sini. Sebenarnya enak, ini sepi, ini bisa lumayan ngebut, tapi jangan terlalu ngebut karena ya di gunung kita nggak tahu di depan tuh, nah di depan belokan nanti ada truk, ada motor kan kita nggak tahu, jadi jangan terlalu kenceng ngebutnya. Karena kalau di jalur gunung ini kalau jatuh bahaya. Kalau di jalan raya itu kan kalau jatuh ya udah jatuh kan ya. Kalau di jalur gunung ini kalau jatuh ya bisa nyusur ke ini, ke pinggir ke kali, ke jurang, itu nanti kan tambah masalah ya. Udah jatuh nyemplung jurang kan nggak enak. Jadi harus ekstra hati-hati. Kayak di sawahan ini khasnya durian sawahan ya, itu lumayan enak. Tapi saya sekitar dua kali beli durian di sawahan ini lumayan mahal ya. Saya biasanya kan main ke timur itu kan beli durian di Ngantang ya, itu yang kecil itu biasanya saya beli yang harga 30.000, itu di sawahan harganya bisa 50, bisa 60, bisa 2 kali lebih mahal. Yang agak gede itu kalau di Ngantang itu biasanya 50, di sini bisa 80 sampai 100. Nggak tahu kenapa. Apa mungkin duriannya yang mahal atau mungkin saya yang nggak bisa nego. Tapi ini di dua toko yang beda loh ya. Nah, itu ada apa ini? Air terjun. Kali terjun. Nah, saya dulu belinya di sini. Nah, ini di pinggir jalan juga banyak yang jual durian. Ini saya dulu juga beli di sini. Yang kecil itu dapat 40. Bukan yang kecil banget ya, yang bukan yang paling kecil, tapi yang kayak satu tingkat di atasnya gitu loh. Ini yang kecil biasanya 15 atau 20 kan ya. Nah, itu yang di atasnya. Itu biasanya kalau di Ngantang itu dapatnya 30, di sini bisa 40, bisa 50. Tuh, banyak nih yang jual durian. Ada berapa tadi? 5 atau 6 toko. 6 toko. Apa warung? Penjual. Ya, penjual gitulah. Masjid ini hampir dulu lah buat sholat. Oke, lumayan sepi sih. Oke. Oh iya, aku nggak bawa sarung ya, kayak ya, moga-moga ada sarung lah di dalam. Oke, sudah sholat. Alhamdulillah tadi pas dateng, pas mulai jamaah. Jadi ya alhamdulillah lah pas. Ini tadi saya sambil lihat-lihat footage, ternyata terlalu ke atas ya dashboardnya nggak kelihatan ya. Jadi ya itulah gunanya persiapan, gunanya latihan. Jadi ketika eksekusi di lapangan yang aslinya nanti itu bisa dapat hasil yang terbaik gitu. Nah, jadi kan dengan latihan seperti ini kan saya jadi tahu helm saya ini terlalu turun atau terlalu naik, terus saya posisi duduknya terlalu tegak atau terlalu nunduk. Karena video tadi kan terlalu naik ya, itu kan karena badan saya terlalu tegak, jadi kameranya terlalu ke atas gitu angle-nya, nggak kelihatan dashboardnya. Nah, jadi pengen saya itu 25% itu untuk dashboard, sini dashboard, terus nanti sisanya 75% itu untuk pemandangannya pickup. Ini mau nyalip juga susah ini di jalur gunung. Uch, mepet. Oke, gas. Bukit-bukit Gunung Wilis, asik.
Ini suhunya juga udah mulai dingin. Mulai dingin ya, belum sampai dingin banget itu. Tapi udah mulai kerasa. Sini paling ketinggiannya berapa ya? Kayaknya nggak sampai 1000 di sini tuh. Atau mungkin 1000-an. Ya sekitar segitulah. Ini kalau lurus terus itu ada base camp Gunung Lawu. Ada base camp Gunung Wilis itu di Desa Bareng. Itu puncaknya puncak Jontani. Itu lumayan bagus. Ini saya udah bikin videonya bareng teman saya. Ini di Gunung Wilis ini gimana ya? Gunungnya kalau malam minggu itu rame, tapi kalau hari biasa tuh sepi banget, nggak ada orang. Saya dua kali naik ke Gunung Wilis hari Minggu itu sama sekali nggak ada orang di atas ya. Nah, yang pertama itu saya naik lewat Taman Kelir Kediri, itu saya di atas bener-bener sendiri, nggak ada orang lain sama sekali. Jadi ya itu agak trauma gitu. Saya baru kali itu mungkin pertama kali dan terakhir saya mendaki gunung bener-bener sendirian. Tapi videonya nggak saya upload karena ya memang nggak sampai puncak, lagi males aja karena trauma. Nah terus yang kedua itu ke puncak Jontani lewat bareng. Ini saya ngajak teman saya, jadi berdua doang di atas gitu. Tapi kalau malam minggu rame. Saya malam minggu dulu pernah kesini kan ke Jontani juga, itu malam minggu itu rame, asik. Tapi kok hari minggunya itu sama sekali nggak ada orang. Tapi kalau yang running banyak sih, tapi running kan paling sore udah turun. Enaknya di Jontani itu ada sumber air sih, sumber airnya lumayan dekat dan banyak. Ini bisa lihat video saya expander. Ya kalau penasaran bisa lihat video saya. Nanti saya taruh di link di pojok atas, di pojok kanan atas. Promosi video aja, videoku yang nonton dikit deh. Ya bukannya mengeluh sih, cuma kan ya memang YouTuber baru. Ya bukan YouTuber juga sih. Saya main YouTube itu ya karena iseng, bukan karena nyari duit. Karena nyari duit di YouTube sekarang itu susah banget ya. Itu saya kemarin lihat halaman monetisasinya kan sekarang berubah tuh. Ada tiga syarat kan sekarang. Tiga syarat itu kalau nggak salah satunya kayak opsional gitu loh. Jadi harus 1000 subscriber, harus 4000 jam tayang, sama kalau nggak salah 1 juta view short. Nah itu kalau saya baca itu kayaknya salah satu ya, antara 4000 jam tayang atau itu 1 juta view short. Orang saya dapat 1000 view aja udah seneng banget ya, kan 1 juta ini. Ya gitu, makanya saya YouTube ya hobi aja, nggak perlu diseriusin. Ya ketika dijalani tetap serius, cuma kalau nggak dapat apa-apa ya nggak usah, ya nggak susah gitu. Ini bukan. Nah ini ada plaknya kan. Ini kita oke, belakang aman. Kita belok kiri. Nah tadi itu kan ada plangnya ya, jadi gampang lah, titenannya gampang. Nah terus nyampe ke Karen nanti jalannya kira-kira ya gini, kecil tapi alhamdulillah halus sih. Terus nanti lewat hutan, lewat tebing lewat jurang gitu, kanan kiri jurang tuh.
pemandangannya juga, sini pemandangannya apa ya, menurut saya termasuk yang paling istimewa sih. Istimewa dalam artian beda dari yang lain gitu. Kalau yang lain itu kan paling, kalau di jalur Cemoro Sewu itu kan ya Cemoro Sewu gitu kan banyak cemoro-cemoronya. Kalau di sini itu lebih ke apa ya, persawahan yang luas, hijau, terus apa, tebing-tebing gitu. Jadi tebingnya kelihatan dari sini ya, dari sini terus nanti tebing depannya kok tebing bukit. Nah, bukit depannya itu kelihatan. Nah, habis ini nanti udah mulai terbuka. Nah, bukit depannya itu kelihatan, jadi asik lah pokoknya. Nanti saya paling kalau sempat ya nerbangin drone, kalau apa nanti kabut atau hujan ya nggak usah. Waduh, becek. Nah, itu kan kelihatan nggak itu? Dan bukit depan itu kan kelihatan tuh. Itu pemandangan bukit dari bukit. Pemandangannya bukit-bukit, asik. Ini tikungannya lumayan ya. Ini yang ini masih wah kayak gini loh, Yang istimewanya kan kayak gini. Di sini tikungannya lumayan ya. Ada yang sampai nikut banget 180 derajat terus nurun. Jadi ya perlu hati-hati, nggak separah di jalur Cangar ya. Menurut saya di jalur Cangar itu jalur yang paling ekstrim gitu, jalur gunungnya. Sini itu nggak terlalu ekstrim sih. Nikung 180 derajat turun, tapi turunnya nggak terlalu curam, masih aman lah untuk driver mobil yang istilahnya masih pemula. Ini masih aman lah, masih bisa. Tapi kalau Cangar itu, kalau pemula susah itu. Oke, nah ini kan nikung. Pelan-pelan. Nikung lagi. Nah, ini kalau mobil papasan ya salah satu harus ngalah ini. Oh, ya kan, ini motor pun mobilnya harus ngalah, nggak bisa bareng. Padahal yang ngalah motor bukan mobil. Sebentar, cari momentum dulu buat nyalip. Masih ada motor, nggak kelihatan depannya, sabar dulu aja. Oke, gas. Nah gitu, kalau di jalur gunung itu harus bener-bener, harus 100% yakin kalau di depan itu nggak ada motor, nggak ada kendaraan, nggak ada tikungan, nggak ada apa halangan gitu. Pokoknya harus yakin lurus. Kalau ada apa-apa kan jauh dari puskesmas juga kan. Udah celaka, udah susah, harus nahan susah itu, harus nahan susah. Wah, itu udah triple, itu bukan lagi double. Nah, ini kayaknya perempatan ya. Ini nanti kita belok ke kiri, tapi yang kedua. Maksudnya, nah, ini kan ada kiri. Nah, itu ambil yang kiri yang kedua. Ini ada yang nongkrong. Nah, itu tadi kalau belok kanan
nanti tembusnya di timur jembatan perbatasan Madiun Nganjuk. Nah, itu kan di setelah gapura perbatasan Madiun Nganjuk itu kan ada jembatan. Itu nanti tembusnya di situ, di timurnya jembatan itu. Nah, kalau lewat situ nanti saya tetap lewat Saradan, lewat jalur Saradan. Jadi ya percuma, saya kan pengennya nggak lewat Saradan. Nah, pengennya lewat jalur gunung. Oke, masih rekor. Ini apa, nanti saya rekornya sebanyak yang saya bisa ya, sehabisnya. Kalau memori kayaknya masih aman ya, sehabisnya baterai aja lah ya. Nggak bisa ngerekor semuanya kayaknya, tapi ya nggak tahu lah. Saya bawa baterai 3 itu per biji itu bisa sekitar 1 jam nggak nyampe kalau 4K. Kalau 1080 saya belum pernah nyoba sih. Wah, ini asik nih kalau nerbangin drone. Oke, sebentar saya minggir dulu. Nerbangin drone buat ngambil 2 shot doang, ngambil waktu setengah jam loh, ngabisin waktu setengah jam loh. Duh, gila bener ternyata. Memang susah pakai itu. Saya kan pakai aplikasi Litchi ya, bukan DJI Fly, bukan aplikasi bawaannya DJI. Saya pakai Litchi kan buat fitur follow me gitu. Susah bener ternyata nyetingnya. Ya memang saya yang belum terbiasa gitu aja sih. Nah, ini pada menyore, sore-sore pada banyak yang ngumpul-ngumpul. Gak usah keras-keras lah, takut. Pada menyore di sini karena memang itu pemandangannya bagus. Terus aksesnya ke sini kan juga gampang. Pemandangannya bagus, murah, nggak perlu bayar. Nah, itu kan kelihatan kan bukit yang sebelah sana yang saya nerbangin drone tadi. Jadi pemandangan bukit sana dari bukit sini, tadi pemandangan bukit sini dari bukit sana. Jadi pemandangannya memang bukit-bukit gitu, jalannya asik. Nah, ini kamera keduanya ini saya coba pakai HP, nggak tahu nanti gimana hasilnya. Semoga bagus. Manfaatkan aja apa yang ada. Ini kamera kedua saya taruh depan. Oke. Apa ini kok bunyi ini? Ini saya mau beli kamera kedua ini masih males ya, karena ya kan saya jarang bikin motovlog ya. Ini kan mungkin kedepannya nggak tahu sih. Ini kayaknya yang terakhir, tapi semoga enggak lah. Nanti kalau rame saya coba bikin lagi. Kalau rame yang nonton saya coba bikin lagi. Mau beli kamera kedua, yaitu mau invest lagi itu masih ya mahal ya kamera action cam ini. Lumayan ya bukan mahal sih, ya lumayan. Ini kamera yang saya pakai ini DJI
Osmo Action yang generasi pertama. Ini waktu itu saya beli 3,3, itu pun saya beli secara diskon di toko ofisialnya DJI. Oke, mandek dulu, minggir. Nah, 3,3 itu saya beli dapat diskon di Tokopedia resminya DJI. Nah, itu waktu itu diskon rilisnya DJI Action 2 itu loh, yang kotak 2 biji itu loh. Nah, ya DJI Action 2 rilis, yang ini diskon. Aslinya kalau nggak salah 39 atau 37 gitu loh. Ada diskon, terus ya udah saya check out. Nah, ini kalau cari stok barunya kayaknya di toko resminya udah nggak ada. Saya kemarin coba cari di marketplace di toko lain, itu juga nggak ada yang baru. Ada sih yang baru, tapi harganya di 4 juta sekian, nggak ada yang 3 jutaan. Nggak tahu kenapa itu harganya kok fluktuasinya kok jelek banget itu. Orang yang DJI Action, yang Osmo Action 3 itu kan harganya 5,3, 5,4 kalau nggak salah. Nah, ini yang pertama kok masih di 4 jutaan, harusnya kan ya di 3 jutaan gitu kan ya. Terus yang DJI Action 2 itu di 4 jutaan gitu kan ya. Lah mau yang kalau DJI Action 2 itu nggak asik, soalnya ya, baterainya tanem, nggak ada colokan mic. Ada colokan micnya itu harus pakai harus ada add-onnya gitu loh kalau nggak salah. Ini nambah duit lagi. Ya udah akhirnya saya pakai DJI Osmo Action 1 ini. Kenapa nggak GoPro? Gimana ya, saya nonton review GoPro itu mulai dari GoPro 8 sampai 11 itu banyak yang ngeluh soal software ya. Softwarenya GoPro itu nggak reliable gitu loh. Kadang nge-freeze, terus kadang udah ngerekord lama, terus nge-freeze tapi nggak kerekord. Footage-nya kan biasanya kalau nge-freeze itu kan footage-nya kerekord ya harusnya. Tapi ternyata udah rekord lama terus nggak kerekord. Terus udah nge-freeze nggak kerekord. Ya udah capek-capek terus nggak dapat apa-apa. Biasanya kan kamera SLR, kamera NX itu kan kalau misalkan ada apa-apa, misalkan baterainya habis, baterainya tiba-tiba kecabut, itu kan rekordannya yang sudah ada itu kan masih kesimpan kan ya. Nah, ini kalau GoPro ini enggak. Kalau ada masalah ya udah hilang footage-nya. Nah, maka dari itu saya nggak pakai GoPro. Walaupun sebenarnya kalau buat motovlog bagusan GoPro sih, karena kan field of view-nya kan lebih lebar. Ini DJI Osmo Action ini terlalu sempit buat saya. Ini kan paling cuma dapat dashboardnya dikit, terus saya banyakin ke jalan gitu kan ya. Nah, ini belok kanan, ya belakang aman. Nah, kalau GoPro mulai dari GoPro 7 itu FOV-nya lebar banget. Itu dashboard dari bawah, sesama pemandangannya semuanya kelihatan semua, lebar banget. Apalagi kalau pakai super view itu yang agak cembung tapi kelihatan semua. Tuh, ini kan bisa dilihat kan hasilnya. DJI Osmo Action ini sempit banget kan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Orang saya kan juga jarang-jarang bikin motovlog. Fokusnya kan saya di gunung. Yang penting lebih lebar dari HP lah. HP itu sangat sempit sih kalau rekor pakai HP. Saya awal-awal konten kan pakai HP, sempit banget itu field of view-nya. Saya saya kan konten jalan bolak-balik, itu saya jalan berpuluh-puluh langkah itu baru dapat feel-nya. Nah, sedangkan kalau pakai action cam itu saya kan paling jalan nggak sampai 20 langkah itu kan bolak-balik. Jalan 20 langkah, balik lagi 20 langkah. Itu maksimal itu.
Nah itu udah dapat feel-nya. Jadi saya jalannya dapat, pemandangannya juga dapat. Nah kalau pakai HP itu jalannya dapat, pemandangannya nggak dapat, kan ya nggak enak. Masa orang nonton saya jalan doang kan nggak enak. Yang pengen ditonton kan pastinya treknya di gunung, pemandangannya, kan bukan sayanya. Saya masuk frame itu kan ya buat kebutuhan pribadi aja sih, buat bedain dengan nyalain. Dah itu wah, Gunung Wilis kelihatan. Ini kamera keduanya, moga-moga aman ngerekord semua. Dari tadi saya ngomong kan lumayan dapat angle lain, multicam istilahnya, atau A-roll, B-roll kalau YouTuber luar bilangnya. Ya, sekalian ngomongin masalah gear. Ini budget yang saya keluarin untuk kamera dan perlengkapannya ini lumayan murah sih dibanding GoPro. Ini kamera 3,3, terus sama adapter mic itu 200, micnya 50, berarti dapatnya total berapa itu? 35, 50, sama ongkir anggap aja lah 3.600. Nah itu kalau pakai GoPro 7 lah, GoPro 7 anggap aja harganya di 4 juta, 4 atau 5 ya, sekitar gitulah. Nah adapternya itu yang mahal. Adapternya itu kalau yang ori, nah ini kalau nggak salah ya, ini perbatasan Nganjuk Madiun ini kayaknya. Nah ini udah masuk Madiun kayaknya ya. Nah kalau GoPro adapter audio GoPro yang ori itu kayaknya 800 atau enggak ding, 1 juta adapter audio doang. Ya kalau 1 juta adapter audio doang ya overprice, itu terlalu mahal. Beda sama DJI ini, kalau yang ori, adapter audionya yang ori kalau nggak salah 800 atau 700. Tapi third party-nya banyak kok, ada yang 200, ada yang 500 kalau nggak salah. Ini saya beli yang 200. Nanti linknya saya coba taruh di bawah kalau mau beli. Tapi linknya DJI Osmo Action nggak ada ya. Ya nanti saya taruh DJI Osmo Action 3 lah, yang jelas lebih baik dari ini, lebih lebar, bisa 4K 120. Ini kan maksimal di 4K 30. Jadi ya nggak bisa slow mo. Tapi saya juga nggak pernah bikin slow mo. Nggak apa-apa lah, ini aja DJI Osmo Action 1 all reliable. Ini selama saya pakai di gunung, kehujanan, kepanasan, terus apalagi ya, kena angin, kena kabut, itu nggak pernah sama sekali nge-freeze. Nggak pernah itu saya kehilangan footage gitu, nggak pernah di gunung itu. Terus ini kan ada tombol quick shot, itu namanya, lupa saya, di tombol di pinggir. Nah itu kan bisa di map ya, bisa tombol di kiri itu bisa di map. Nah itu nanti bisa di map buat pengaturan settingan settingan DJI. Nah, jadi kalau mau 4K 30 tinggal klik. Nah kalau mau 1080 30 fps bisa klik lagi, diklik 2 kali, ini muter gitu loh. Jadi tergantung nanti di setting dulu, ditata dulu settingannya. Nanti kalau mau pakai tinggal di klik gitu, kan enak. Nah, kalau GoPro kayaknya itu nggak ada, kalau nggak ada tombol quick action kalau nggak salah namanya. Kan nggak ada tombol quick action, harus semuanya lewat layar sentuh. Nah itu kalau basah, kalau misalkan lagi action, kan namanya action cam ya, lagi action, tangan kotor, kena lumpur, kena air, itu kan susah. Jadi ya ini enak ada tombol fisik gitu. Ada yang
yang main poli sore-sore. Saya setelah nonton Haikyuu, anime Haikyuu itu sebenarnya pengen main volley, cuma nggak ada temennya, udah nggak ada komunitas yang satu komunitas yang suka main volley gitu. Pengen praktekin gerakan-gerakan di anime gitu, kan asik kayaknya. Ini jam berapa? 5.22. Tadi saya berangkat setengah 3, hampir 3 jam baru nyampe sini. Ini sebenarnya lama ya karena saya baru pertama kali setup motovlog ini sih. Jadi harus berhenti-berhenti nyeting kamera, nyeting audio, nyeting terus tadi nerbangin drone tadi kelamaan. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, nanti sesampainya aja di rumah. Kalau bisa ya sebelum Isya, tapi kalau Isya ya udah nggak apa-apa. Soalnya kalau kemalaman di jalan gunung ini juga nggak enak. Ini kan jalannya termasuk sepi ya. Kalau ada apa-apa kan nanti lama. Kecuali kalau jalan Tawangmangu itu, jalan Cemoro Sewu itu kan rame. Nah, jadi kalau ada apa-apa itu pertolongan cepat. Nah, ini kan termasuk, nah ini tikungan yang lumayan ini. Ini kalau nggak terbiasa bisa bablas nih. Nah, ini belok ke kiri. Nah, ini sebenarnya ini jalurnya melewati lembah-lembah gitu loh, lembah terus di aspal gitu, dibikin jalan. Ini jalurnya udah mulai ini sih, nggak rata, udah mulai lumayan jelek, nggak sebagus yang tadi. Tapi ya masih bisa lah, masih enak dilewati. Oke, kamera masih rekord. Mobil. Waduh. Itu udah tikungan naik, papasan mobil lagi. Susah. SDN Durenan 1. Ini anak-anak di gunung ini kakinya kuat-kuat ya. Berangkat sekolah harus naik tanjakan kayak gini, jalan sepedaan. Ini saya kemarin coba sepedaan sekitar bolak-balik itu 60 kilo, itu kaki saya rasanya mau copot deh. Ternyata sepedaan itu bener-bener capek kalau jauh. Padahal baru 60 kilo. Bukan kaki ding ya, mau copot bokong saya yang mati rasa. Panas banget deh. Itu belum sampai gunung loh, itu masih di kota lah, apalagi kalau sepedaan di gunung ya. Ini cyclist itu ternyata memang fisiknya luar biasa ya, kayaknya lebih kuat dari pendaki pada umumnya. Wah, naik bukit lagi. Ini dulu saya lewat sini tuh pakai motor Astrea Prima. Itu kuat, aman. Jadi yang mau lewat sini pakai Matic, merek apapun kayaknya aman ya. Kalau Astrea aja bisa lewat, kayaknya yang lain juga aman. Tanjakannya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu panjang. Pite. Masih ada
bakul durian ya di atas gunung sini. Ini jalurnya udah lumayan jauh dari jalan raya loh. Ini berapa jam tadi? Hampir sekitar setengah jam. Sekitar setengah jam dari jalan raya. Oh, iya iya. Ya ini jalurnya lumayan sepi ya. Dari tadi kan saya cuma papasan sama motor. Terus tadi baru satu mobil, kayaknya dari, nggak tak lihat pelatnya ya. Kayaknya ya dari Kediri aja. Itu yang lewat sini dulu banyak dari luar kota, yang alternatif dari jalur KPH Saradan itu. Jadi lumayan ramai, enak. Ya nggak terlalu ramai sih, tapi masih ada lah, masih ada orang yang lewat gitu. Masih pemandangannya masih ada orang yang lewat gitu. Cuma sekarang ya setelah jalan tol jadi, orang-orang pada lewat jalan tol, KPH Saradannya sepi, jalur Saradannya sepi, jalur sini lebih sepi. Orang-orang pada lewat Saradan jadi jalur alternatif. Kayaknya gitu. Sekarang kan paling tinggal truk sama bis sih. Mobil-mobil udah pada lewat tol semua, sama motor. Kemik kayaknya aman. Oh, sampai pasar mana ini? Nggak ada namanya. Tak kirain mau digas. Saya kemarin nabrak mobil, jatuh itu ya kayak gitu. Mobil di pinggir jalan itu tiba-tiba masuk ke jalan, tiba-tiba naik. Terus saya kan keadaan ya mungkin kurang fokus dikit gitu, jadi ya nabrak. Gak terlalu kenceng sih, paling berapa, 20 atau 30 km itu, 20-30 km per jam. Jadi motor nggak apa-apa, mobil ini juga nggak apa-apa, tapi ya itu asem aja sih, tiba-tiba naik. Kaget kan jadinya. Nah ini berhubung kameranya tak balik ya, saya kan pakai kamera belakang terus pakai super steady gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngontrol komposisi action cam-nya. Ini kalau misal terlalu naik ya sudahlah ya. Ini saya usahakan tetap bisa kelihatan dashboardnya sama jalannya. Aduh, mukaku gatel ya. Ini aku pakai helm half face, terus action cam-nya tak tempel pakai lem 3M itu. Ini gatel, nggak bisa garuk, nggak bisa tak angkat ini visornya, susah. Kemarin aku ke toko mau coba beli helm half face, mau beli helm full face ini nggak ada yang muat ya. LXL nggak ada yang muat semua. Apa memang fittingnya helm full face itu sakit kayak gitu? Tapi harusnya enggak lah ya. Ini sakit ya, bukan cuma nggak nyaman, bukan kesempitan terus nggak nyaman, nggak sakit. Jadi ya belum sempat beli. Ini masih pakai helm bawaan dari motor, yang murah-murah aja lah, yang gratisan. Ini paling kapan ya? Sebelum touring paling saya coba cari helm lagi lah yang full face, yang biar enak buat kontennya, biar enak lah. Kayaknya
full face yang enak ada sih ya, tapi ya harganya mahal ya. Kemarin ada sih satu yang cocok, yang pas, cuma harganya lumayan. Jadi ya nggak jadi beli. Budget helm kan ya maksimal 500 kan ya, 400 sampai 500 lah. Kalau ada yang 300 ya itu ya 300. Budget maksimal kan 500. Tapi kemarin itu lebih dari 500, jadi ya nggak jadi beli, mahal. Tapi ya memang helm harganya segitulah ya. Orang helm puluhan juta, helm seharga NMAX pun kan ada. Iya, termasuk murah ya berarti ya. 500.000 buat helm berarti murah ya. Ya tergantung yang beli. Mobil asem nggak kelihatan. Ini mau belok kanan duluan Pak. Nah ini sebenarnya percobaan motovlog saya yang ketiga. Saya pernah dua kali coba bikin motovlog, tapi nggak saya edit, nggak saya upload karena gimana ya, 2 kali saya bikin motovlog itu penuh kejadian semua. Yang pertama kali ke Pantai Kelayar, itu videonya ada. Itu saya upload pas nyampe di pantai aja, yang perjalanannya nggak saya upload. Itu saya kena tilang karena karena saya nggak belok karena saya di bundaran, terus saya langsung ngambil kanan gitu, nggak muterin bundaran dulu ya. Mungkin karena nggak kelihatan sih, saya kira itu cuma tugu, ternyata bundaran. Terus ya udah kena tilang. Itu yang percobaan pertama. Terus yang percobaan kedua, saya bikin motovlog lewat Nganjuk ya. Saya pas pulang kayak gini, pas nyampe di Madiun itu hujan-hujan, motor depan saya ada yang nabrak mobil. Gak parah sih, cuma paling ringsek dikit. Itu makanya nggak saya upload. Nah ini belok kiri. Ini kalau ke kanan nanti tembusnya ke Gemarang, ke pertigaan pertigaan baratnya KPH Saradan. Ya bener situ. Itu jalurnya situ juga lumayan bagus. Nah, tapi ini saya mau langsung nyampe rumah gitu, jadi nggak perlu lewat jalan raya lagi. Nah itu lewat sini bisa, nanti tembusnya ke Kare, habis Kare nanti bisa langsung ke Kota Madiun, bisa langsung ke Pagotan. Nah Pagotan itu utaranya Ponorogo. Jadi Ponorogo Mlilir Mlilir itu desa ya. Nah, jadi Ponorogo, Ndolopo, terus Geger. Lah Pagotan itu desa di Geger. Jadi Ponorogo, terus mana tadi kok lupa. Ponorogo, terus Ndolopo, terus Geger. Nah, Pagotan itu nanti di Geger. Jadi dapatnya di utaranya Ponorogo. Nah, yang mau ke Ponorogo, aduh sampai ngomong. Jadi yang mau ke Ponorogo, saran saya ya lewat situ. Nanti tak tunjukin jalannya. Lewat kiri. Kalau kanan ke Kota Madiun, kalau kiri ke Pagotan yang mau ke arah Ponorogo. Kalau yang jalan ke kota saya
belum pernah sih. Nanti saya cobalah lewat Kota Madiun. Saya biasanya kan rumah saya kan di Pagotan itu nanti agak ke barat gitu kan ya. Jadi saya lewatnya jalur Ponorogo. Saya kalau pulang ke bis itu pun ngambil bis Ponorogo, bukan bis Madiun. Jadi saya lewatnya ke kiri. Nanti saya coba lewat kanan lah. Belum pernah coba soalnya. Sini itu sekarang itu maghribnya kayaknya jam 6 lebih dikit. Ini sudah setengah 6 lebih dikit. Berarti tinggal setengah jam lagi. Ya bisa lah ini nanti maghriban di kota Madiun. Ini bentar lagi nyampe Kare kok kayaknya. Iya, bentar lagi nyampe Kare ini. Waduh, asik. Liku-liku lurus sepi. Nah itu kan udah nyampe, udah ada plangnya Kare pasar cobaan. Ini maksudnya gimana ya? Ini belinya banyak cobaan atau gimana ini? Ini kecepatan 70, kecepatan 80. Kecepatan 80 masih aman. Tuh, sebentar gatel. Mukaku gatel ya. Tak minggir dulu. Garuk-garuk. Oke, aman. HP-nya tadi tak cek ngerekord. Terus ini DJI-nya juga ngerekord, aman. Kencengin dulu lah. Kencengin dulu biar yakin. SD Negeri Batok. Pacaran kayaknya. Ini malam minggu ya, udah pada keluar, udah pada berangkat malam mingguan para pasangan-pasangan. Ini kalau di Madiun tempat wisatanya yang populer ya di Kare. Madiun itu tempat wisatanya kayaknya ya daerah Kare doang sih, di monumen G30 SPKI, terus Grape itu wisatanya apa ya Kak? Saya belum pernah wisata ke situ secara eksklusif ya. Paling cuma lewat doang. Orang-orang Madiun wisata paling ya ke Sarangan itu masuknya ke Magetan. Kalau wisata lokalnya sendiri ya belum banyak. Ya ada sih sebenarnya banyak yang kecil-kecil gitu. Tapi ya enggak serame Sarangan, enggak serame Tawangmangu, Cemoro Sewu gitu, enggak serame itu. Air terjun juga banyak, cuma ya kecil-kecil. Orang saya
Saya dari dulu wisatanya juga ke Magetan situ, ke Gunung Lawu. Saya wisata juga ke gunung sih, nggak pernah ke wisata keluarga gitu, jarang nikmati wisata keluarga kayak gitu. Jarang, paling ya kalau ada yang ngajak berangkat, kalau nggak ada ya enggak. Dari dulu kan memang hobinya mendaki. Saya mulai mendaki itu tahun 2013 kayaknya. Iya, awal tahun 2013. Nah, itu sama teman-teman sekolah ke Gunung Lawu. Itu pertama kali mendaki, peralatannya sangat tidak proper. Tas sekolah, sepatu, pakai sandal gunung. Pakai sandal gunung, terus pakai tenda pramuka yang nggak bisa diriin, akhirnya nginep di Boyem. Terus tikarnya bawa apa itu, banner, apalagi ya, nanti fotonya coba tak bikin slide lah, nanti tak liatin slide-nya, foto-foto. Udah peralatannya nggak proper, kena badai sekalian. Nah itu udah, waktu itu nggak nyampe puncak ding, sampai Boyem doang, karena ya itu badai. Jadi udah, badan udah capek, cuaca udah nggak enak, udah males, nggak nekat naik ya, karena kan puncak bukan tujuan utama kan sampai ke rumah dengan selamat. Kalau bisa muncak ya muncak, kalau nggak bisa ya sudah. Tapi kalau bisa ya muncak kan buat konten, ya kan. Tapi kalau nggak sampai puncak ya nggak dibikin konten, nggak saya upload, ya buat kenang-kenangan aja lah, buat footage tambahan kalau bikin apa gitu, kalau bikin konten apa gitu, review atau apa. Pendakian di Gunung Lawu emang enak sih, jalurnya udah jelas, rangernya ready terus, apalagi ya itu sih. Kalau masalah jalur kayaknya susah untuk nyasar kalau di Cemoro Sewu itu. Kalaupun nyasar berarti ya mungkin karena terlalu capek, terus nggak lihat pelang, padahal sebenarnya jalurnya itu kan cuma satu loh. Yang di Cemoro Kandang, Cemoro Sewu itu nggak ada percabangan gitu kan, nggak ada, jalurnya cuma satu. Ya positif thinking aja lah, mungkin karena capek terus berhalusinasi. Ya gitu aja lah, berhalusinasi. Nah ini kalau ke kanan, kalau nggak salah di tembusnya ke Caruban. Nah, kita lurus saja. Oke. Duh, kabut. Kalau mendaki gunung, kalau motoran jauh kayak gini, yang terutama harus tahu diri sih. Itu yang paling penting, itu tahu kapan capek, tahu kapan ngantuk. Kalau capek ya istirahat, nggak perlu maksain lanjut. Apalagi kalau rombongan, jangan malu bilang capek, daripada dipaksain terus pingsan malah nyusahin. Kan lebih enak itu kan, dia bilang capek, istirahat bareng. Nanti kalau udah seger baru jalan lagi. Tapi ya kalau mau naik gunung, alangkah baiknya olahraga dulu, dikuatin kakinya dulu, biar nggak istirahat terus-terusan. Kalau capek sih pasti capek, cuma kan perbedaannya kan itu di istirahatnya, yang antara yang jarang istirahat dan nggak banyak istirahat. Waduh, lubang.
Kalau motoran juga kalau ngantuk ya berhenti, cari pom, cari Indomaret, mandek dulu. Ini sore kayak gini waktu favorit saya motoran sih. Nggak panas, terus nggak ngantuk. Saya kan kalau pagi itu saya kan bukan orang yang bisa bangun pagi kan. Saya kan bukan orang yang bisa bangun pagi kan ya. Jadi motoran pagi itu rasanya males banget, susah. Dan motoran pagi itu pun biasanya bukan karena berangkat pagi, tapi ya ya pagi di jalan. Kayak kemarin kan saya ke Slamet. Ini lurus. Kayak kemarin kan saya ke Slamet, pulang dari Slamet itu kan jam 12 malam. Jam 12 atau jam 11 malam kan ya. Itu kan pagi masih di jalan. Dan itu rasanya ngantuk banget. Jadi harus istirahat dulu, tidur sekitar setengah jam. Lumayan lama sih, setengah jam atau 1 jam gitu loh. Tidur, istirahat, baru lanjut lagi. Nyampe rumah itu agak lama sih. Pas perjalanan itu nyampe rumah jam berapa ya? Jam 12 atau jam 1 gitu. Jadi lebih dari 12 jam kok. Motoran lebih dari 12 jam. Padahal kalau di Google Map itu harusnya 10 jam, molor 2 jam. Yaitu buat istirahat, buat berhenti. Perjalanan saya yang paling lama itu kemarin pas saya ke Gunung Andong sih, itu bareng teman saya, tapi nggak saya bikin konten. Ke Gunung Andong itu berangkat dari Kediri jam 9 pagi. Nyampe Gunung Andong, nyampe base campnya asik. Nyampe base campnya itu jam 6 sore. Jadi berapa itu? 9 jam. Kediri Magelang loh. Kediri Magelang itu biasanya sekitar 6 jam sampai 7 jam. Saya kemarin bisa 9 jam sendiri ya. Ini sudah masuk daerah wisata kayaknya. Wisata Kare. Tenggorokanku kering banget ya ngomong dari tadi. Saya sebenarnya ngomong itu bukan karena pengen menghibur, bukan, cuma ya buat latihan, buat saya pribadi aja. Kalau misalkan omongan saya menghibur, misalkan teman-teman nontonnya sambil sambil motoran juga, jadi jangan motoran sambil nonton lah. Ya sambil ngapain kayak ya, kalau bermanfaat alhamdulillah, informasi dari saya. Kalau enggak ya skip aja. Ini ya itu sarana saya buat belajar ngomong di depan kamera atau di belakang kamera. Ini lurus. Oh ya, ini lurus. Wis, rating mas. Enggak rating loh. Tiba-tiba banting setir. Ini dari tadi nggak nambah dingin sih. Dari awal tadi saya bilang dingin sampai sekarang ya segini-gini aja. Jadi kalau misalkan kesini nggak bawa jaket ya nggak masalah sih. Ini pun jaket saya kan cuma windbreaker kan ya, bukan jaket insulasi. Jadi cuma menghalau angin, bukan menghalau dingin. Waduh, terlalu cepat. Agak rem. Saya ngebut itu sebenarnya takut ya. Saya berani ngebut itu kan paling cuma di di Caruban itu kan, di jalur yang baru itu kan jalurnya lurus, halus, lebar. Itu gaspol di situ. Selain itu saya
jarang ngebut, paling ya 80 90 ya, ya lumayan ngebut lah. Nah, tapi kalau di Cirebon itu bisa gaspol itu kemarin saya top speed itu sampai 117 itu udah top speed, udah mentok, enak jalurnya soalnya lurus halus. Waduh, kesorot mataku ra ketok. Meleng sedikit hampir kebablasan ya. Itu kalau jalan kecil, kalau jalan gunung yang kecil ya bahaya itu. Tadi udah ngomong 5 menit ternyata bateraiku habis. Ya sudahlah. Ya memang begitulah pengalaman. Ya memang begitulah kayaknya pengalaman bikin motovlog. Baterai habis, kamera nge-freeze dan sebagainya. Ini tadi baru azan maghrib, jam 6.08. Ini kan bener kan, jam 6 lebih dikit maghribnya. Ini masih lumayan padang sih, masih ada sedikit cahaya matahari. Tadi gambarku tak cek ternyata masih terlalu naik, masih belum temu ini gimana enaknya komposisi. Ini kayaknya udah pas ini angle komposisinya kayaknya. Udah kelihatan jalan ini. Ini lampu motor putih ini PR banget ya. Ini kalau hujan atau aspalnya basah ini sama sekali nggak kelihatan. Tapi kok banyak dipakai ya? Apa mungkin karena irit? Lebih efisien listrik? Nggak tahu juga sih. Lebih enak lampu kuning. Astra aku dulu lampunya kan kuning loh. Lewat hujan-hujan itu aspal basah ya pede aja kelihatan. Cuma ini motor yang baru-baru LED putih ini PR banget. Nah ini kalau belok kiri, ini belok kiri ini ke Monumen Kresek sama wisata Grape. Nah, kita lurus saja, nggak usah mampir-mampir. Udah malam mingguan, ngapain ke tempat kayak gitu sendiri? Kalau ada barengannya sih nggak apa-apa. Kalau sendiri ya nggak apa-apa aja nih, tapi ya nggak enak. Memang kalau sendiri itu paling enak di gunung ya. Menyendiri, menikmati alam, mendengarkan alam, itu nikmat banget itu. Kenikmatan yang tiada tara. Yang butuh healing. Ya memang capek sih, tapi ya itu terbayar. Kalau kata Bang Zawin kan itu, lelahku terbayar. Oh ini nih, ini kalau mau ke Pagotan atau ke Ponorogo ini belok kiri sini, ya kan? Nah berhubung saya mau ke Kota Madiun, saya lewat kanan. Ini baru pertama kali sih.
Nah kiri itu tadi ke Pagotan, nanti Pagotan terus ke selatan itu nanti nyampe Ponorogo. Nah ini kayaknya melipir ke kanan dikit ke Kota Madiun, ya kan, terus nanti saya belok kiri ke selatan ke arah Ponorogo untuk pulang ya gitu. Waduh, jalanannya lumayan bikin kaget. Tuh aku jalanan yang kayak gini yang paling nggak seneng sih, kayak mayoritasnya halus tapi tiba-tiba bolong. Udah kadung digas ternyata bolong. Waduh, serangga masuk. Udah kadung digas ternyata serangga. Udah kadung digas ternyata lobang. Wah itu susah banget itu. Itu jalan kayak gitu yang paling yang paling parah ya. Yang paling parah itu di mana itu, pokok di Magelang itu loh, di daerah basecampnya Gunung Andong ya. Jalan alternatifnya ke Gunung Andong itu ya gitu, PR banget jalannya, mayoritas halus tapi tiba-tiba bolong. Jadi mau pelan itu kok halus, tapi mau digas kok bolong, ya susah. Apalagi kalau malam kan nggak kelihatan. Kalau siang sih nggak masalah, kelihatan aja, kelihatan dari jauh kan aman. Cuma kalau malam gitu, itu susahnya kan kalau malam. Wih, tapi sini lubangnya nggak terlalu dalam sih. Kalaupun kena ya masih aman lah, nggak merusak pelek. Ini dari tadi visorku kemeletek, banyak serangga. Orang udah tak tutup aja, visorku udah tak tutup aja masih ada yang masuk. Ya ini kalau maghrib lewat sawah ya kayak gini susahnya. Banyak banget serangganya, serangga kecil-kecil gitu. Itu yang kalau masuk mulut rasanya pahit banget. Enak musolane enggak ya? Ke sini. Maghriban dulu. Oh enggak enak musolane. Ya, cari pom lain lah, enggak ada musolane. Ini kalau perjalanan jauh, terutama perjalanan jauh ya. Ini saya paling seneng sholat di pom sih daripada di masjid atau musola. Ya karena deket aja tempat wudhunya deket dari musolanya, terus bisa sambil ngisi bensin. Terus kadang kan ada yang ada minimarketnya gitu, kadang ada Alfamartnya, jadi kan bisa sekalian. Kalau di masjid ya tujuannya kan cuma sholat doang atau istirahat. Nah, kalau di pom gitu kan bisa bisa multifungsi ya, bisa lebih efisien lah. Itu kalau perjalanan jauh itu efisiensi istirahat itu sangat penting loh.
Itu kita istirahat, misal ya istirahat setengah jam, itu waktu molor perjalanan itu bisa sampai sejam atau sejam lebih. Jadi kan kalau istirahatnya setengah jam kan harusnya molornya setengah jam. Tapi pengalaman saya itu nggak gitu, istirahat sekitar setengah jam itu molor perjalanan bisa sampai sejam. Nah, mana ini Kapten Tendean? Ya harusnya bener sih. Hampir setengah 7, belum maghriban. Ini saatnya jam 7:15 sih, sekitar 7 lebih lah. Masih lumayan longgar, tapi ya harus cepat-cepat cari pom. Itu apa ini? Tenda-tenda Selaras Kopi, angkringan, kafe. Ini semenjak pandemi ini kayaknya tak amati banyak apa ya, mulai menjamur angkringan-angkringan. Apa kayaknya itu sih, apa karena banyak yang di PHK terus dapat pesangon, terus pesangonnya itu diputer duitnya diputer jadi angkringan gitu. Tapi ya kalau gimana ya, kalau semua bikin angkringan terus yang beli siapa? Nah itu ya ekonomi. Saya nggak terlalu paham masalah ekonomi sih, tapi ya apa ya, kemarin kan saya pernah apa kayak dengar berita soal ekonomi 2023 suram atau gimana gitu ya, kayaknya ya karena itu kayaknya loh ya. Benar, mana ini Ponorogo, Kota Magetan, Surabaya. Oh ya bener, ini Tean. Tean berarti aku belok. Waduh, HP ku bunyi. Nah bener, belok kiri lurus. Bentar, oke nyala. Belok kiri lurus itu nanti nyampe ke Ponorogo. Oke, kayaknya segitu aja motovlog dari saya. Alhamdulillah lumayan lancar. Dari tadi nggak ada kejadian, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang kenapa-kenapa. Alhamdulillah, itu sangat bersyukur saya. Ya gitu aja. Sekian dan terima kasih sudah menonton.